Saran nutrisi yang sudah saya kemukakan tadi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perbaikan fungsi otak, saluran cerna, dan pembentukan sel-sel yang baru. Ini semua erat sekali berkaitan dengan percepatan penyembuhan gangguan sulit tidur dan rasa letih berkepanjangan pasca infeksi COVID. Sobat Sehat, selamat datang di kanal Kesehatan Prof. Mangestuti. Kali ini saya akan membahas tentang resep untuk mengatasi gangguan kesehatan yaitu lelah berkepanjangan dan sulit tidur pasca COVID-19. Kita tahu bahwa gangguan kesehatan berupa letih yang berkepanjangan dan sulit tidur itu banyak dialami oleh orang yang baru sembuh dari serangan infeksi COVID-19 dan periodenya bisa sampai 1 bulan. Oleh karena itu, maka dokter harus terus-menerus melakukan pengawasan untuk memastikan adanya perbaikan kondisi alat tubuh termasuk paru-paru, jantung, pembuluh darah, otak, dan profil darah untuk memastikan tidak adanya pembekuan darah yang berlebihan. Dalam kondisi seperti demikian, maka berbagai model pengobatan, termasuk pengobatan alternatif dan komplementer, harus dapat dipertimbangkan sebagai bagian yang bekerja sama dengan pengobatan dokter atau konvensional untuk bisa menciptakan atau mewujudkan keadaan keseimbangan agar orang menjadi cepat sehat. Kita tahu semua bahwa pengobatan alternatif dan komplementer sudah ada di masyarakat kita. Bahkan banyak di antaranya termasuk penggunaan herbal yang sudah ditunjang oleh penelitian ilmiah. Biasanya pengobatan seperti itu bersifat holistik. Mencakup apa saja? Pola pengaturan diet, pengaturan istirahat, pengaturan kegiatan fisik atau olahraga, dan pengendalian stres atau emosi. Yang pertama tentang nutrisi. Bagaimana nutrisi? Prinsipnya adalah pengobatan holistik ini perbaikan kondisi otak, saluran pencernaan, dan regenerasi atau pertumbuhan sel yang baru. Prinsip nutrisi yang saya anut adalah sumber energi dan sumber protein. Sumber energi artinya sumber gula. Dan yang dipilih adalah kurma. Kurma terpilih karena kandungan gula, vitamin, mineral, dan serat. Dan pasti akan bagus untuk kesehatan sel. Oleh karena itu, pilih kurma berkualitas dan konsumsilah 5-7 butir dalam 1 hari. Ini berarti orang yang kehilangan nafsu makan pasca sembuh dari COVID harus diusahakan agar bisa mengonsumsi kurma. Kita bisa membuatnya dalam bentuk infused water. Bagi mereka yang mempunyai penyakit komorbid atau penyakit penyerta, maka konsumsi kurma itu harus disesuaikan dengan kondisi. Untuk sumber protein, pasti telur dan susu menjadi pilihan. 1 butir telur, 1 gelas susu dalam sehari minimal sudah cukup. Susu nabati bisa digunakan sebagai alternatif, yaitu misalnya susu almond atau susu kedelai. Nutrisi yang diperlukan untuk memperbaiki aliran darah di otak harus dipertimbangkan. Pilihan jatuh kepada jintan hitam. Jintan hitam sangat kaya bukti-bukti ilmiah penelitian yang menunjukkan perannya sebagai pelindung sel otak. Artinya apa? Memfasilitasi daya ingat, keseimbangan, kerjasama antara bagian-bagian otak, dan masih banyak lagi yang lain. Pastikan untuk itu kita memilih bahan yang berkualitas, harus pasti, dan tidak palsu. Bagaimana penggunaannya? Apakah aman? Karena ini sudah digunakan dalam waktu cukup lama, maka keamanannya cukup tinggi. Namun tetap tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui. Sekarang sudah banyak produk-produk jadi, siap pakai, dan kita bisa menggunakan dengan memperhatikan dosis atau aturan pakai yang tertera pada label. Nah, khusus untuk jintan hitam ini saya mengusulkan penderita atau orang yang baru sembuh itu mengkonsumsi kurma terlebih dahulu selama 10 hari dan baru mulai mengkonsumsi jintan hitam agar tubuhnya siap menerima jintan hitam.
Nutrisi untuk kesehatan saluran cerna sangat penting. Saluran cerna itu harus bisa menjalankan fungsinya yang optimal untuk mencerna, untuk penyerapan, dan membuang toksin. Sehingga terjadi hubungan kerja yang sangat baik atau hubungan fungsional yang sangat baik dengan otak atau sistem saraf pusat. Saluran cerna baru akan bekerja baik kalau bakteri yang baik atau kita sebut dengan flora usus itu berada dalam keadaan seimbang. Bakteri itulah yang membantu kerja dari saluran cerna atau usus ini. Ketidakseimbangan jumlah bakteri bisa terjadi misalnya kalau kita mengonsumsi obat golongan antibiotik. Bisa musnah floranya dan harus difasilitasi lagi. Apa yang terjadi toh kalau saluran cerna tidak berfungsi baik? Bisa terjadi keadaan kebocoran. Ya, toksin atau racun masuk kembali ke dalam darah dan terjadilah radang atau yang kita kenal dengan istilah inflamasi. Radang itulah antara lain yang menyebabkan keadaan lelah. Apa saja yang bisa dikonsumsi untuk memfasilitasi perbaikan atau peningkatan kesehatan saluran cerna? Mudah sekali. Semua makanan yang mengandung bakteri acidophilus, misalnya yogurt, konsumsilah setiap hari, terutama saat kita baru sembuh dari penyakit. Konsumsi juga makanan yang kaya kandungan omega 3 dari ikan misalnya, atau dari biji-bijian, chia seed atau flax seed sekarang banyak dijual di pasar swalayan. Jangan lupa asupan bahan alam, sayur dan buah. Untuk apa? Kaya serat dan zat fito, zat bioaktif sangat perlu, sangat diperlukan termasuk untuk bahan baku apa? Transmitter, pembawa pesan dari sel-sel saraf kepada sel-sel bagian tubuh yang lain. Tidak perlu terlalu banyak mengkonsumsinya, tapi teratur. Itu yang perlu. Untuk sayuran, daun ini yang saya rekomendasikan. Daun pegagan. Daun yang mudah tumbuh di negeri kita, tapi masih kurang mendapat perhatian. Sementara orang di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia, sudah memanfaatkannya. Untuk apa? Penelitian sudah membuktikan manfaatnya membantu mendapatkan kesehatan fungsi otak. Caranya mudah saja, daun segar dicuci bersih dan kemudian sebentar saja disiram dengan air panas dan langsung bisa dikonsumsi sebagai lalapan. Kita dapat mengkonsumsinya dalam jumlah cukup setiap hari. Saya juga mengusulkan selama 10 hari pertama pengeterapan nutrisi ini hendaknya kita menyiapkan makanan dan minuman sendiri, yaitu yang tidak menggunakan gula, garam, pengawet, dan bahan-bahan tambahan kimia lain, termasuk penyedap rasa. Karena ini semua bukan tidak mungkin akan menghambat upaya kita untuk mendapatkan keadaan sehat. Saya tambahkan juga, jangan mengonsumsi berbagai makanan, minuman, nutrisi itu secara berlebihan. Jangan beranggapan bahwa makin banyak makin cepat sembuh. Segala asupan itu dapat dikonsumsi sedikit demi sedikit. Maksudnya menambah jumlah atau saat makan. Jadi bisa di antara 2 waktu makan kita mengkonsumsi sesuatu. Saran nutrisi yang sudah saya kemukakan tadi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perbaikan fungsi otak, saluran cerna, dan pembentukan sel-sel yang baru. Ini semua erat sekali berkaitan dengan percepatan penyembuhan, gangguan sulit tidur, dan rasa letih berkepanjangan pasca infeksi COVID. Sekarang kita bicarakan mengenai pola istirahat. Kita tahu sulit tidur itu sangat mengganggu kondisi kesehatan umum. Mudah saja mengatasinya, cobalah menggunakan minyak atsiri atau kita kenal dengan istilah essential oil. Yang terpilih adalah minyak lavender atau minyak pala, harus asli. Bagaimana cara menggunakannya? Mudah, prinsipnya adalah menguapkannya di dalam ruangan, misalnya tempat ruang tidur, di mana kita biasa menggunakannya, dengan menggunakan yang kita sebut sebagai electric burner. Jumlah yang diteteskan ke dalam alat ini sesuai dengan besar kecilnya ruangan. Atau kita bisa juga meneteskannya di sapu tangan yang kita letakkan pada daerah dada pada saat kita tidur.
Uapnya akan langsung kita hirup dan masuk ke dalam susunan saraf pusat dan mulai menunjukkan aktivitasnya di situ. Diperlukan waktu 2-7 hari untuk betul-betul merasakan manfaatnya. Kedua jenis minyak ini sangat baik juga bisa digunakan untuk atau dengan teknik pijat. Full body massage, pijat seluruh tubuh 1 jam minimal 2 kali dalam seminggu. Itu akan memfasilitasi kelancaran aliran darah. Ya, itu pasti akan baik untuk istirahat. Dan di samping juga uap yang akan terhirup langsung melalui rongga hidung masuk ke sistem saraf pusat. Ada lagi herbal dalam bentuk minuman yang bisa membantu mencapai keadaan rileks itu. Apa itu? Wedang jahe. Kita tahu semua wedang jahe. Sangat baik aktivitasnya, anti radang, anti nyeri. Ya, jadi nyeri otot, persendian akan terfasilitasi. Akan bisa hilang secara perlahan tapi pasti. Mudah saja kita bisa mengkonsumsinya tiap hari. Setengah sendok teh jahe segar. Cukup disiram dengan air panas secukupnya atau 1-3 gram jahe kering dalam 150 ml air. Tempatkan dalam poci teh, siram air panas dan diamkan selama 10 menit. Bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Untuk mereka atau pasien yang masih menggunakan obat dokter, terutama untuk pengencer darah, sebaiknya harus melalui konsultasi dengan dokter pada pemakaian jahe. Ada minuman lain? Ada. Kandungan minyak atsiri terkandung di dalamnya. Sangat baik untuk memfasilitasi kesehatan saluran cerna dan saluran pernafasan, yaitu timi. Tidak terlalu familiar ya. Tidak tumbuh dengan baik di negeri kita. Mungkin tumbuh di tempat-tempat yang lebih dingin, tapi kita bisa mendapatkannya dengan mudah daun kering di supermarket. Secara umum aman, tapi tetap juga wanita hamil dan menyusui berhati-hati menggunakannya. Kita cukup menggunakan daun kering 1 sendok teh saja dalam poci teh 200 ml dan kita nikmati. Yang lain adalah yang kita sebut dengan daun jinten, bukan jintan hitam ya. Daun jinten, orang-orang awam menyebutkannya di negeri kita. Daunnya itu tebal ya, karena banyak air di dalamnya. Ya. Mudah sekali tumbuh. Atau kita sebutkan juga daun koleus namanya. Itu kandungan minyak atsirinya sangat baik untuk membantu mendapatkan kesehatan saluran pernafasan dan saluran cerna. Cukup 3-5 gram daun segar dalam 150 ml air. Sobat sehat perlu diingat bahwa tadi yang sudah saya sampaikan pola nutrisi, pola istirahat tadi harus dibarengi dengan pola yang lain yaitu olahraga dan pengendalian stres. Ini semua yang saya sampaikan ini khusus untuk mengatasi apa tadi? Gangguan kelelahan yang berkepanjangan atau lebih berkepanjangan dan sulit tidur pada keadaan pasca COVID-19. Bagaimana dengan pola olahraga atau latihan fisik? Sederhana saja lah yang kita pilih. Berjalan di tempat selama 15 menit cukup dan secara perlahan kita tingkatkan waktunya. Pola pengendalian stres bukan hal yang dapat disepelekan. Sangat besar pengaruhnya pada kesehatan secara keseluruhan. Untuk pola pengendalian stres itu dapat dilakukan dengan kegiatan meditasi atau kegiatan religius lainnya. Bisa juga dikombinasikan atau dibarengkan dengan latihan pernafasan. Aktivitas lain yang menunjang adalah kegiatan sosial, ya, bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitar kita, atau melaksanakan hobi. Misalnya bercocok tanam, berkebun, membaca, menjahit, dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi merasa senang, gembira, dan merasa dibutuhkan. Sobat sehat, semoga isi video ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi penyintas COVID. Stay healthy, jangan stres, karena justru stres itu memperlama proses penyembuhan. Salam sehat.